Siapa bersuka cita hari ini? Sekalipun gak liburan tetap bersuka cita. Amin. Yang kemarin sudah liburan juga sangat bersuka cita. Oke. Di Jakarta, saudaraku, atmosfer liburannya kental sekali. Ya, kayaknya orang sudah jenuh semuanya dan kepingin penyegaran, refreshing. Makanya kemarin kalau sudah baca di koran, ya, di news maksud saya, saudara bisa melihat puncak penuh, Bandung penuh, ya, mobil keluar dari Jakarta banyak sekali. Ya, suasana liburan kuat sekali, tapi saya percaya ibadah tetap jalan, roh kita tetap menyala-nyala, Tuhan tetap diutamakan di dalam hidup kita. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah, dan hari ini saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang spesial buat kita semua. Judulnya adalah total healing, kesembuhan total. Saya percaya ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup banyak kita di tempat ini, yaitu saudara dan saya mengalami kesembuhan total. Ya, kenapa kita perlu kesembuhan total? Karena Tuhan menciptakan kita roh, jiwa, dan tubuh. Bukan hanya tubuh kita yang perlu kesembuhan, tetapi sesungguhnya jiwa kita perlu disembuhkan juga. Roh kita juga butuh kesembuhan. Jadi hati dan pikiran, saudara dan saya, kita lengkap secara keseluruhan. Kita butuh yang namanya total healing. Kita perlu yang namanya kesembuhan total. Saya percaya ibadah saudara hari ini gak sia-sia. Roh Kudus akan menjamah kita. Roh Kudus akan memerdekakan kita. Roh Kudus akan memulihkan kita. Dan dia akan membawa kesembuhan total di dalam hidup kita. Ya, kenapa kita butuh disembuhkan? Karena kalau orang sakit, saudaraku, kita susah untuk maju. Orang sakit, banyak hal dalam hidup kita akan terganggu dan terhalang. Banyak dampak-dampak yang negatif yang akan terjadi. Seperti yang sudah kita ketahui, sekian bulan ini dunia sedang bergulat dengan satu sakit penyakit, dengan satu virus yang namanya COVID-19. Ya, satu virus yang sangat kecil, yang bahkan tidak terlihat dengan mata jasmani saja, tetapi menimbulkan kerusakan yang begitu besar. Ya, kekacauan yang begitu besar. Kalau Anda perhatikan di seluruh dunia ada begitu banyak korban dari virus COVID-19 ini. Tapi kalau saya bisa ngomong sama saudara, lebih dari virus COVID-19, lebih dari virus sakit penyakit apapun secara jasmani yang bisa menginfeksi tubuh manusia, kita harus ngerti. Ada juga virus, ada juga masalah-masalah yang bisa timbul di dalam hati dan jiwa kita. Dan itu juga bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Berapa banyak orang yang bermasalah dengan hatinya karena kekecewaan, karena sakit hati, karena iri hati, ya, karena dendam, dan berbagai macam hal yang lain. Akhirnya hidupnya menderita. Akhirnya kehilangan sukacita. Akhirnya pernikahannya tidak bisa bahagia. Akhirnya selalu hidup di dalam pergumulan, selalu merasa sangat susah, sangat menderita. Akhirnya tidak bisa memenuhi tujuan hidupnya di dalam kehidupannya. Tujuan hidup Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi hari ini kita semua perlu mengalami pemulihan. Setiap orang, saudaraku, selalu ada hal-hal tertentu di dalam hidup kita yang perlu untuk dipulihkan. Jadi iman saya, deklarasi profetik kita, ya, hari ini pemulihan total terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan total terjadi dalam hidup kita. Roh, jiwa, tubuh kita dipulihkan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Apakah saudara siap? Ya, apakah saudara siap? Amin. Nah, saudaraku, orang kalau terpapar virus, ya, terutama tahun ini kita kenal sekali dengan istilah OTG. Orang tanpa gejala. Jadi ternyata sama-sama kena virus. Ada dua. Yang satu bisa muncul gejalanya, langsung kelihatan nih sakit nih. Tapi yang satunya lagi gak kelihatan gejalanya. Sepintas kayaknya fine-fine, baik-baik saja. Tetapi sebenarnya ada virus di dalam diri orang tersebut. Benar apa tidak? Ya, demikian pula dengan masalah di dalam jiwa. Demikian pula masalah di dalam hati. Ketika ada masalah di dalam jiwa dan hati seseorang, ya, sekilas bisa langsung muncul. Langsung dilihat oleh orang lain. Tapi ada orang-orang tertentu yang gak kelihatan sama sekali.
Ya kayaknya di luar fine-fine aja. Kayaknya sepintas kita kenal, bicara, semuanya baik-baik saja. Tapi yang kelihatannya baik-baik saja bukan berarti tidak ada masalah di dalam hati. Bukan berarti tidak ada masalah di dalam jiwa. Ya kayaknya oke-oke saja, tetapi di dalam bisa remuk hatinya. Di dalam bisa hancur, sedang mengalami pergumulan yang berat di dalam hatinya. Berapa banyak orang yang saya perhatikan di tahun 2020 ini, ya level stresnya spiking. Level stresnya naik dengan drastis. Kegalauan yang ada dalam hatinya, ketakutan dan kekhawatiran yang dalam hatinya itu naik drastis. Itu terjadi di seluruh dunia. Sekarang ini sedang terjadi, berbulan-bulan ini banyak orang berkecamuk dengan perasaan yang akibatnya saudaraku moods-nya jadi ups and down. Berapa banyak saudara mungkin juga mengalami ya mood swing-nya kita itu cepat sekali. Sebentar happy, sebentar bisa sedih. Ya, dan rasanya sebagian orang lagi merasakan ya jadi cepat capek. Ada enggak di sini yang ngerasain ada apa sedikit cepat capek, ngelakuin apa sedikit kita heran. Kenapa ya? Kok saya cuma begini aja sudah langsung ngerasa capek. Padahal biasanya dulu-dulunya ngelakuin lebih dari itu pun masih oke. Tapi kenapa sekarang baru ngelakuin sedikit saja tapi sudah merasa capek. Saudara harus mengerti, itu adalah gejala-gejala yang muncul ketika ada masalah di dalam hati seseorang. Ketika ada masalah di dalam jiwa seseorang. Sebagian orang lagi, saudaraku kadang-kadang muncul gejalanya adalah gampang amarahnya meledak, tidak terkontrol. Ya tadinya bicara sama teman, fine-fine aja, oke-oke aja, pembicaraan hahihi, baik-baik semua. Tiba-tiba bisa meledak emosinya. Tiba-tiba marahnya tidak terkendali. Itu gejala kalau masih ada masalah di dalam hati yang butuh untuk dipulihkan. Ada sebagian orang yang sering mimpi buruk. Ada enggak di sini saudara yang kalau malam terutama di tahun ini terutama sering mimpi buruk. Ya, dan kalau sudah bangun sambil gemetaran, bangun sambil keringat dingin. Ya, ada lagi sebagian orang saudaraku yang muncul pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Muncul pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri, enggak tahu kenapa. Nggak ngerti penyebabnya bisa banyak sekali. Tapi bisa muncul pemikiran-pemikiran bunuh diri, ngerasa kesepian. Yang ngerasa nggak ada yang care sama kita lagi. Ngerasa nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngerti apa yang sedang kita alami. Apa yang sedang kita lalui. Bahkan sebagian orang saya perhatikan di tahun 2020 ini melejitnya luar biasa. Yaitu penyakitnya silih berganti. Gara-gara ketakutan dan kekhawatiran. Gara-gara pikiran yang begitu banyak. Ya, sehingga akhirnya muncul berbagai macam sakit penyakit. Sakit penyakit tiba-tiba masalah pernafasan, susah bernafas. Ya, tiba-tiba masalah di syarafnya. Tiba-tiba masalah di kulitnya, masalah macam-macam. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, dilarikan dicek di rumah sakit takutnya COVID-19. Dicek ya bukan COVID-19. Ditelusurin juga nggak ketemu. Akhirnya kalau dirunut benar-benar masalahnya bukan secara jasmani. Tapi sumber masalahnya ada di jiwanya. Ada di hatinya. Hari ini saya nggak tahu satu persatu apa yang Anda alami. Tapi saya percaya firman Tuhan kalau berbicara tidak salah. Firman Tuhan sedang berbicara karena Roh Kudus mau bekerja dalam hidup kita. Jadi yang saya percaya hari ini kesembuhan pasti terjadi. Anda yang datang dengan sakit penyakit di tubuhmu, Anda akan terima kesembuhan. Saudara dan saya yang punya masalah dalam hati dan jiwa kita, hati kita disembuhkan, jiwa kita disegarkan. Kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Amin. Jadi alami healing, alami total healing, kesembuhan total bersama dengan Tuhan. Anda siap mengalami kesembuhan total itu? Ya, nah mari kita belajar bagaimana saudara dan saya bisa mengalami total healing itu. Kita baca Yakobus 1 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Saya akan bacakan ayat ini, ada poin-poinnya di sana. Saya akan sampaikan dengan cepat, setelah itu baru kita bahas satu persatu secara detail. Ya, saya bacakan dulu buat saudara. Sebab itu nomor 1, kalau Anda mau mengalami total healing, ini nasihat firman Tuhan.
buanglah segala sesuatu yang kotor. Itu yang pertama. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan yang kedua, terimalah dengan lemah lembut firman. Itu yang kedua, terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Yang ketiga, yang tertanam di dalam hatimu. Jadi firmannya bukan cuma diterima, harus sampai tertanam. Ya, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada hati, ada jiwa. Ini bicara tentang total healing di dalam hati dan jiwa kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Yang keempat, pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oke, dalam ayat yang kita baca ini, ada instruksi yang firman Tuhan bagikan kepada kita, supaya kita bisa mengalami total healing. Dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Gimana caranya? Tadi kita sudah belajar, nomor satu apa? Buang segala sesuatu yang kotor. Apa itu yang kotor dalam hati kita? Apa itu yang kotor dalam jiwa kita? Kekecewaan, itu bukan dari Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Kepahitan, iri hati, kemarahan, rasa insecure, tidak aman, rasa bersalah terus menerus. Saya mau ngomong sama saudara, itu adalah hal-hal yang bukan dari Tuhan, itu adalah hal-hal yang tidak positif, itu adalah hal-hal yang kotor, yang firman Tuhan nasihatkan, buang semua yang kotor itu. Jadi kalau saudara mau mengalami kesembuhan total dalam hati dan jiwamu, nomor satu, ambil keputusan dulu untuk buang semuanya itu. Sebelum kita ambil keputusan buang kekecewaan, kalau masih cinta sama kekecewaannya, kalau masih sayang sama sakit hatinya, masih dipelihara terus, gak bisa sembuh. Kalau saudara mau sembuh di dalam hati dan jiwa saudara, hari ini ambil keputusan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau disembuhkan. Tuhan aku mau jiwaku dipulihkan. Aku mau kekecewaan, aku mau rasa minder ini dibuang dari hidupku. Ambil keputusan, sebelum Anda ambil keputusan kesembuhan gak bisa terjadi. Jadi kalau saudara mau kesembuhan di jiwa dan hati itu terjadi, ambil keputusan hari ini, hari kelepasan. Hari ini hari kesembuhan. Hari ini hari pemulihan terjadi dalam jiwa saudara. Dalam hati saudara. Amin. Itu nomor satu. Itu penting. Ya. Yang kedua, tadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayat yang sudah kita baca, yaitu terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Jadi saudara harus mengerti, yang namanya firman Tuhan itu obat bagi jiwa kita. Firman Tuhan itu obat bagi hati kita. Alkitab ngomong, you shall know the truth will set you free. Engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan engkau. Tolong dengarkan saya baik-baik. Kebenaran firman Tuhan sanggup memerdekakan saudara. Kebenaran firman Tuhan sanggup memulihkan saudara. Kebenaran firman Tuhan sanggup menyembuhkan hati dan jiwa kita. Jadi supaya kita bisa mengalami kesembuhan di hati dan jiwa kita, Alkitab ngomong, terimalah firman itu. Oke, kalau saudara sedang mengalami kekecewaan, tolong dengarkan saya baik-baik. Terimalah firman Tuhan tentang kasih Allah. Ketika Anda menerima firman tentang kasih, ketika Anda menerima rema tentang pengampunan yang daripada Tuhan, tolong dengarkan, kasih Allah akan mengalir dalam hati saudara. Melalui firman, begitu Anda terima firman, kasih itu mengalir. Begitu Anda terima firman, pengampunan itu mengalir. Ketika kasih dan pengampunan itu mengalir, hatimu disembuhkan, kekecewaan itu dilenyapkan, engkau dimerdekakan, hatimu jadi baru, penuh dengan kasih Allah. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Jadi kuncinya adalah terima firman Tuhan. Kalau saudara sedang dicekam dengan ketakutan, Anda perlu dengar khotbah yang membangkitkan iman.
Saudara perlu baca ayat-ayat Alkitab yang akan membangkitkan iman saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali kita akan bangkit kembali. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Kalau saudara terima firman Tuhan tentang iman, saudara terima firman Tuhan tentang keberanian, tentang roh yang menyala-nyala. Begitu firman itu ngena di hatimu, ngena di jiwamu, maka ketakutannya rontok. Maka kekhawatiran saudara lenyap. Bahkan saat ini saya merasakan kuat sekali ketika firman ini disampaikan. Ada orang-orang di tempat ini saat ini juga ketakutan dan kekhawatiran dalam hati saudara dilenyapkan. Dalam nama Yesus kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi, ledakan terjadi, ledakan iman terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kuncinya adalah firman Allah. Kalau saudara terikat dengan ikatan-ikatan dosa tertentu. Kalau saudara ada yang kecanduan dengan narkoba atau obat-obatan terlarang. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda mau sembuh, Anda mau bebas, kuncinya firman Allah. Karena firman Allah sanggup memerdekakan saudara. Jadi terimalah firman Tuhan tentang kelepasan. Terimalah firman Tuhan tentang kemerdekaan. Kalau engkau hidup di dalam dosa, engkau mau lepas, engkau ambil keputusan lepas dari dosa itu. Terimalah firman Tuhan tentang kekudusan. Terimalah firman Tuhan tentang integritas. Terimalah firman Tuhan tentang ketulusan. Karena firman Tuhan itu punya power. Ini bukan cuma kata-kata biasa. Ketika engkau terima kata-kata firman Tuhan ini, kata-kata ini punya kuasa. Ikatan dosa yang selama ini membuat saudara jatuh bangun. Terus Anda merasa tidak berdaya. Begitu Anda terima firman Allah akan mulai bekerja. Kuasanya akan mulai bekerja. Maka ikatan itu dipatahkan sampai di satu titik, bang! Mujizat terjadi, kelepasan terjadi. Firman Tuhan mengkuduskan saudara. Firman Tuhan meluruskan jalan hidup saudara. Firman Tuhan membawa kemerdekaan total di dalam hidup saudara. Kuncinya adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu powernya besar sekali. Dan itu berlaku di segala sisi. Ya, termasuk di urusan jasmani. Termasuk di urusan sakit penyakit dalam tubuh saudara. Lihat cara Yesus menyembuhkan gimana. Yesus ngomong dengan sepatah kata saja, maka yang sakit disembuhkan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa itu cuma kata-kata biasa yang kosong. Anda harus mengerti firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ketika kata-kata itu dilepaskan, firman itu dilepaskan, maka yang lumpuh berjalan. Maka yang buta melihat, yang kusta disembuhkan. Saya mau ngomong, ketika firman Allah dilepaskan, semua kecanduan, keterikatan, hal-hal yang negatif dilepaskan. Anda dimerdekakan. Kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Jadi ada kuasa di dalam firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dilepaskan, Anda harus mengerti firman Tuhan itu sangat powerful. Bahkan belenggu hutang bisa dipatahkan. Oke, kutuk bisa dihancurkan. Anda bisa mengalami kemerdekaan. Ngalami kelepasan, bahkan kemerdekaan keuangan, tingkap-tingkap langit bisa dibukakan, berkat bisa dicurahkan sampai berkelimpahan. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Jadi terimalah firman itu dengan lemah lembut. Yang ketiga, untuk kita mengalami total healing, bukan cuma terima firman, tetapi tanamkan firman itu dalam hati kita. Jadi firman yang kita terima itu harus sampai tertanam. Harus sampai berakar. Punya akar di hati. Punya akar di jiwa. Jadi menyatu dengan hati dan jiwa kita. Banyak orang gak ngalami kuasa firman. Kenapa? Karena firman yang diterima cuma sambil lalu. Jadi dengar sebentar terus lewat. Dengar khotbah sebentar terus lupa. Itu sebabnya firman Allah gak punya akar. Karena gak punya akar, saudara nggak melihat kuasa sepenuhnya dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus penetrasi dalam hati dan jiwa kita sampai tertanam. Tertanam dalam hati, tertanam dalam jiwa. Gimana caranya firman Allah tertanam? Sederhana, renungkan firman. Terus menerus siang dan malam. Mazmur 1 mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Kenapa? Ketika kita merenungkan siang dan malam, maka firman Allah yang kita dengar itu penetrasi masuknya sampai hati.
Terus semakin Anda renungkan, masuknya sampai ke jiwa, sampai ke spirit, sampai ke roh kita. Begitu firman Allah mengambil alih hati dan pikiran kita, saat itu firman Allah memerdekakan saudara. Firman Allah menyembuhkan saudara. Firman Allah membuat yang tidak ada jadi ada, membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi kuncinya adalah konsisten. Kuncinya firman itu siang dan malam. Saya mau ngomong begini sama saudara. Anda yang perlu mengalami mujizat dari Tuhan, coba saudara lakukan yang saya katakan ini. Tiap hari dengar khotbah-khotbah dari gereja kita siang dan malam. Anda buktikan aja. Saudara lakukan itu siang dan malam, siang dan malam. Anda dengerin khotbah Pak Obaja, khotbah Pastor Nita, khotbah saya, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Anda dengarkan terus. Karena khotbah di gereja kita ini bukan pidato biasa. Ya, khotbah di gereja kita adalah khotbah yang isinya rema firman Allah. Kalau engkau dengar siang malam, engkau akan melihat kuasa firman Allah itu ya dan amin. Engkau akan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan terjadi dalam hidup saudara. Engkau akan melihat bagaimana mujizat demi mujizat terjadi dengan ajaib dalam hidupmu. Jadi kesaksian-kesaksian yang saya dengar dan yang saya terima dari jemaat keluarga Allah maupun yang bukan jemaat keluarga Allah, yang mengalami kuasa Tuhan, mereka biasanya ngomong, saya dengar khotbah-khotbah di keluarga Allah siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Karena itu mujizat terjadi. Saya deklarasikan ada orang-orang di tempat ini saat ini juga mujizat jadi dalam hidup saudara. Mujizat jadi dalam keuangan saudara. Mujizat jadi dalam tubuh saudara. Mujizat jadi dalam jiwa saudara. Mujizat terjadi di dalam hati saudara. Jadi butuh siang dan malam sampai firman itu berakar. Sampai firman itu tertanam. Yang keempat, yang terakhir. Yaitu menjadi pelaku firman. Ya, karena firman kalau sudah masuk, kita terima tadi. Kemudian tertanam, berakar. Ya, maka firman itu akan mendominasi hidup kita. Begitu firman itu memenuhi hidup kita, maka akan ada sesuatu yang mengalir keluar. Dimulai dari apa? Kata-katanya berubah. Yesus ngomong, apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Kalau hatimu ngerenunginya firman, firman sampai tertanam dalam hati, meluapnya mesti firman. Kata-katanya mesti ngomongnya firman. Pasti ngomongnya sudah berubah. Oleh bilur-bilurnya, aku sudah disembuhkan. Amin. Kalau hati saudara sudah dipulihkan, saudara mengalami kasih Tuhan, saudara gak lagi ngomong, aduh, aku minder, aduh, aku takut. Tapi saudara kan ngomongnya berubah. Aku cakap, menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku diampuni, aku diterima dengan baik oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan mengasihi aku. Aku disegarkan hidupku oleh Tuhan. Hidupku penuh sukacita. Hidupku penuh damai sejahtera. Jadi ketika firman itu memenuhi hati kita, perkataan kita berubah. Termasuk tindakan kita berubah. Jadi tindakan iman. Karena firman nggak boleh cuma didengarkan. Tapi firman itu harus dikerjakan. Harus dilakukan. Itu manifestasi firman Tuhan. Bukan cuma dari kata-kata, tapi dari tindakan iman kita. Dan kalau saudara lakukan itu, tindakan iman sesuai petunjuk firman Tuhan, saudara akan melihat bagaimana kuasa firman itu dinyatakan terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya hari ini, sementara firman Allah dibagikan, Roh Kudus sudah mulai bekerja, menjamah hati yang terluka, menghancurkan semua keterikatan dosa, semua kecanduan, melenyapkan beban yang ada di hati saudara. Mulai saat ini juga Roh Kudus memerdekakan. Semua letih lesu dilenyapkan. Kesegaran dari Tuhan diimpartasikan. Anda disegarkan, Anda dibaharui, Anda dipulihkan, Anda disembuhkan. Amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, saya bacakan dari Keluaran 15 ayat 22 dan seterusnya, kisah tentang bagaimana bangsa Israel mengalami kuasa firman Tuhan ini. Ya, mengalami kesembuhan total ini. Saya bacakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur.
3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Namanya padang gurun. Jadi mereka tidak mendapat air. Berapa lama? 3 hari. Berarti persediaan air mereka sudah menipis. Berarti mereka minumnya sangat sedikit. Atau mungkin sudah sehari 2 hari mereka tidak minum air. Artinya mereka dalam keadaan yang sangat haus. Ya, saudara harus ngerti ini konteksnya karena sudah 3 hari ini. Ayat 23. Sampailah mereka kemana? Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya, coba Anda bayangkan. Ditulis orang Israel nggak bisa minum air di situ karena apa? Pahit. Orang Israel sudah kehausan 3 hari, nggak dapat air. Kalau pahitnya cuma sedikit, saya yakin cuek dah. Namanya orang kehausan. Tapi orang yang super kehausan tidak bisa minum air yang di Mara itu, pastilah airnya sangat pahit. Sampai tidak bisa diminum oleh manusia. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara Tuhan menyembuhkan air yang pahit sehingga jadi manis. Hari ini semua air yang pahit akan diubah jadi manis. Hari ini semua hati yang pahit akan Tuhan buat jadi manis. Hari ini semua jiwa yang pahit akan disembuhkan jadi manis. Hari ini semua pernikahan, semua hubungan, semua keluarga, hubungan keluarga yang pahit, Tuhan akan sembuhkan dan akan jadi manis kembali. Apakah Anda siap? Haleluya, mari kita lihat cara Tuhan menyembuhkan yang pahit jadi manis. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Perhatikan saudaraku, lalu air yang pahit itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi gimana caranya Tuhan menyembuhkan air yang pahit sehingga bisa jadi manis? Tuhan ngasih rema sama Musa. Remanya apa? Sepotong kayu. Lemparkan itu ke dalam air. Dan ketika rema itu diterima oleh Musa dan kemudian dia lemparkan kayu itu ke dalam air, maka Alkitab mencatat begitu saja terjadinya, yang pahit jadi manis. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Sepotong rema saja dari Tuhan sanggup menyembuhkan hati saudara. Sepotong rema saja dari Tuhan sanggup memulihkan pernikahan saudara. Sepotong rema saja dari Tuhan sanggup mengubahkan hati dan jiwa kita yang pahit jadi manis. Ini kuasa di dalam firman Tuhan. Karena rema itu punya kuasa yang besar. Anda ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini, tolong dengarkan baik-baik. Sepotong rema saja Anda terima. Satu kata saja dari Tuhan Anda terima melalui khotbah hari ini. Hatimu akan dibaharui. Jiwamu akan disegarkan. Yang pahit dari hidup kita akan dibuat jadi manis. Saya merasakan ada orang di sini yang ketika saya ngomong itu tadi, ya, saya merasakan ada orang yang merasa hidupnya selama ini pahit terus. Pengalaman dalam hidupmu pahit terus. Tapi hari ini rema Tuhan diimpartasikan kepada saudara. Sepotong rema diberikan Tuhan dalam hidup saudara. Satu rema firman Tuhan hari ini akan mengubah perjalanan hidupmu. Mulai hari ini tidak lagi pahit. Mulai hari ini babak berikutnya dalam hidup saudara adalah babak perjalanan hidup yang indah, yang manis, yang luar biasa, yang penuh dengan penyertaan dan keajaiban dan kasih Tuhan menyertai kehidupan saudara. Amin. Jadi kita butuh rema itu. Ketika firman itu masuk, tadi kita belajar, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Firman itu masuk dalam hati kita. Maka firman itu memerdekakan. Sekejap terjadinya, seketika itu saja.
Saudara harus ngerti, yang namanya kelepasan terjadinya seketika itu saja. Begitu saja. Kesembuhan terjadinya begitu saja. Hari ini begitu saja ketakutanmu lenyap. Hari ini begitu saja kekecewaanmu hilang. Hari ini begitu saja jiwamu jadi segar dan kuat kembali. Hari ini begitu saja pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Suatu kali saudaraku ada orang yang bergumul bertahun-tahun dalam hidupnya mengatasi kecanduan akan obat-obatan terlarang, narkoba. Ya, dia berusaha untuk lepas nggak bisa. Tahu kalau itu salah, belum tentu kita bisa meninggalkan hal itu. Benar apa tidak? Seringkali dengan kekuatan manusia kita sendiri kita ngerasa nggak berdaya. Kita tahu bahwa itu hal yang nggak benar, itu akan menghancurkan hidup kita, masa depan kita. Tapi kita jatuh lagi, kita kalah lagi. Orang ini ngalami pergumulan seperti itu bertahun-tahun. Dia sempat hopeless. Mungkin seumur hidup saya nggak pernah bisa lepas dari dosa ini. Saya nggak bisa lepas dari obat-obatan terlarang ini. Mungkin saya akan mati karena hal ini. Tapi suatu hari dia mulai mendengarkan firman Tuhan. Bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan yang bisa memerdekakan dia. Sejak saat itu dia ambil keputusan untuk lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ambil keputusan terima firman Tuhan di dalam kehidupannya dengan hati yang lemah lembut, terbuka hati, open heart. Yang ketiga, dia konsisten, dia terimanya firman bukan cuma seminggu sekali. Dia dengar firman setiap hari siang dan malam. Anda yang suka firman siang dan malam, Anda akan berbahagia karena kelepasan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi di dalam hidup saudara. Jadi dia dengarkan firman Tuhan siang dan malam tiap hari. Bagaimana di dalam Tuhan kita dimerdekakan. Bagaimana di dalam Tuhan kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dia dengarkan firman itu tiap hari konsisten terus menerus sampai tiba-tiba suatu pagi dia bangun, dia bingung sendiri. Kenapa? Karena pagi itu dia bangun semua keinginan akan obat-obatan terlarang lenyap begitu saja. Dari sejak hari itu sampai sekarang sudah bertahun-tahun ditawarin pun gak ingin lagi. Karena itu gak jatuh lagi dalam dosa. Dia mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan. Sepotong rema saja. Sepotong firman saja. Sanggup memerdekakan hidup saudara. Seperti sepotong kayu. Sanggup mengubah yang pahit jadi manis. Karena itu rema dari Tuhan. Hari ini kemerdekaan terjadi dalam hidup saudara. Saya mengalami juga hal itu. Di awal tahun ini. Ketika pandemi mulai melanda di seluruh dunia. Awalnya saya fine-fine aja. Ya. Akan tetapi tiba-tiba saya shock. Karena tiba-tiba negara kita dan berbagai negara di seluruh dunia di lockdown. Anda masih ingat bulan Maret, April ya. Ketika di lockdown saya kaget. Itu nggak pernah terjadi, nggak pernah kita alami sebelumnya. Di dalam sejarah perjalanan gereja pun nggak pernah ngalami bagaimana rumah ibadah di seluruh dunia sampai ditutup. Nggak bisa ibadah secara onsite seperti ini. Ya, itu syok. Dan saudara harus ngerti, orang kalau dalam keadaan syok itu sangat rentan terima informasi apapun akan disamber, akan diterima. Ya. Dan pada saat itu karena kita kaget, kita baca berita, semakin kita baca berita, semakin ketakutan kita. Semakin kita baca berita, semakin kita kayak apa ya? Dicekam dengan atmosfer, dengan suasana yang sangat menakutkan sekali. Anda kalau masih ingat di bulan-bulan seperti itu. Ya, saya kalau nengok ke belakang sekarang, saya jadi ngerasa waktu itu saya benar-benar dicekam dengan ketakutan. Sehingga saya jadi kayak pribadi yang berbeda. Saya jadi kayak berpikirnya nggak rasional. Melakukan hal-hal yang tidak rasional, yang dalam situasi normal nggak bakal kita lakukan. Tapi gara-gara orang lagi shock, semua informasi kita telan mentah-mentah. Ya, kemudian kita melakukan hal-hal yang irasional. Yang kalau saya ngelihat ke belakang waktu itu saya ketawa sama diri saya sendiri. Karena konyol sekali yang saya lakukan. Ya, dan saya benar-benar dicekam, saya benar-benar selama 3 bulan, 4 bulan saudaraku, nggak ketemu siapapun juga. Nggak mau ketemu sama saya mengurung diri di rumah, saya jagain, saya
Kenapa? Karena dicekam dengan roh ketakutan. Tapi sampai di satu titik, saya mulai mengevaluasi diri saya. Kayaknya ada yang nggak benar. Kayaknya karena Yesus ngomong dari buahnya kamu bisa tahu pohon itu baik apa tidak baik. Kok buah-buah yang saya hasilkan dalam hidup saya adalah roh ketakutan. Padahal Roh Kudus tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Tapi yang Tuhan berikan roh yang mendatangkan kekuatan. Saya mulai mengevaluasi, ada yang salahin. Akhirnya saya ambil keputusan, saya berhenti. Saya melimit, membatasi mendengarkan berita-berita macam-macam ini itu dan lain sebagainya. Saya mulai mengisi diri saya dengan firman Tuhan. Siang dan malam saya menenggelamkan diri saya dengan firman Tuhan. Isinya cuma Alkitab. Isinya dengar firman. Hari demi hari firman itu mulai masuk dalam spirit saya. Firman itu mulai masuk kembali dalam hati saya. Dan ketika kita dengar firman, Alkitab ngomong iman timbul. Dari pendengaran akan firman. Ketika iman timbul. Itu enggak langsung saya butuh waktu. Tapi iman timbul. Sampai di satu titik, tiba-tiba hari itu saya bangun. Bam! Terjadi begitu saja. Saya bisa merasakan roh ketakutan itu digugurkan, rontok begitu saja. Dan setiap hari saya ketemu sama istri saya, sama Pak Obaja, karena waktu itu saya di Solo. Ya, kita sharing. Hari itu ketika saya sharing, mereka kayak kaget. Kok hari ini kamu beda sekali? Kok hari ini perkataanmu sudah berubah sama sekali. Sejak hari itu sampai sekarang. Benar-benar saya bersaksi sama saudara. Saya sudah dimerdekakan dari semua roh ketakutan. Saya mengalami kebebasan penuh. Iman saya bangkit. Dan kemerdekaan sejati terjadi. Jadi saya mau ngomong sama saudara yang sedang dicekam dengan roh ketakutan. Hari ini juga roh ketakutan dihancurkan. Dirontokkan, digugurkan. Mulai hari iman dibangkitkan, keberanian dibangkitkan, roh yang menyala-nyala dikobarkan di dalam roh saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus melalui firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya lanjutkan saudaraku. Ya, kalau saudara sudah dimerdekakan dengan firman Tuhan, ya, saudara mengalami kesembuhan total, yang pahit jadi manis. Anda berkemenangan, dan saya percaya banyak orang berkemenangan hari ini. Saya merasakan kuat sekali di hati saya, banyak roh ketakutan dihancurkan. Ledakan iman terjadi. Saya merasakan kekecewaan dan kepahitan dilenyapkan dari hati saudara. Mulai hari hatimu penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera, penuh pengampunan. Hati saudara dibaharui, jiwa saudara disegarkan. Kalau hari ini kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu, tolong dengarkan saya. Babak berikutnya yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dari marah, Tuhan akan bawa saudara sampai ke Elim. Oke, saya bacakan ayat terakhir. Yaitu di ayat yang ke-27. Keluaran 15 ayat yang ke-27. Pemain musik boleh maju ke depan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Semuanya katakan Elim. Di sana ada apa? 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Tadinya waktu sampai di Mara, yang mereka dapatkan air yang pahit, yang gak bisa mereka minum. Tapi ketika pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, Tuhan bawa mereka pindah dari Mara ke Elim. Hari ini ada orang-orang di sini yang nangkep sepotong rema ini. Tuhan bawa hidup saudara masuk ke Elim. Babak yang berikutnya yang saat ini sedang dimulai dalam hidup saudara adalah masuk ke Elim. Amin. Apa itu Elim? Alkitab ngomong. Di Elim ada 12 mata air. Wow. Yang buat bangsa Israel mereka bisa minum, bisa nikmati dan sangat menyegarkan jiwa mereka. Kalau hati saudara sudah disembuhkan, jiwamu sudah dipulihkan, 12 mata air akan mengalir dalam hati saudara. Mata air sukacita, mata air damai sejahtera, mata air kelemah lembutan, mata air murah hati akan mengalir dalam hati saudara. Kalau orang jiwanya belum disembuhkan, nggak bisa itu mengalir.
mata air yang indah, mata air yang jernih, yang manis itu nggak bisa. Hanya orang yang sudah dipulihkan, dari hati sudah mengalir mata air itu. Dan saya percaya orang-orang di sekeliling saudara akan bisa merasakan. Karena kalau sudah mengalirkan mata air sukacita, itu nular. Melalui hidup saudara banyak orang akan dipulihkan. Melalui hidup saudara yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Melalui hidup banyak orang di tempat ini. Yang ketakutan akan dibangkitkan kembali imannya. Ketakutan mereka dilepaskan melalui hidup saudara. Kemerdekaan akan terjadi. Karena ada mata air kehidupan yang mengalir dalam hati saudara. Dalam jiwa saudara. Dan terimpartasi. Sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Anda percaya? Itu yang pertama tentang Elim. Ada 12 mata air. Yang kedua ada apa tadi? 70 pohon korma. Wow. Pohon korma yang luar biasa. Yang berbuah lebat. Tapi kalau sudah mau renungkan. Pohon korma 70 itu banyak. Tapi gak cukup untuk 2 juta orang bangsa Israel. Benar gak? 2 juta orang mana cukup? Tapi hebatnya, ajaibnya bangsa Israel yang 2 juta itu bisa menikmati pohon korma itu. Artinya apa? 70 pohon korma ini bicara tentang kelimpahan. Bicara tentang mujizat. Apa yang harusnya mustahil? Tapi Tuhan kerjakan. Kalau saudara mengalami pemulihan hari ini, jiwa saudara dipulihkan, hati saudara disembuhkan. Tuhan akan bawa saudara sampai di Elim, sampai di tempat di mana kelimpahan terjadi, mujizat terjadi, bahkan mujizat yang melampaui harapan terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mujizat, 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 mujizat terjadi. Kelimpahan, 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 kelimpahan